Selamat siang anak-anak. Pembelajaran kita hari ini tentang indahnya saling mengampuni. Dan yang menjadi bahan referensi Alkitab pada kesempatan ini yaitu Matius pasal 6 ayat 12, ayat 14 dan ayat yang ke-15, serta Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan belajar hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk orang tua, guru, dan sahabat yang kami miliki. Kami mengaku bahwa kami seringkali menyakiti mereka secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, kami mohon, ampunilah kami. Kami juga memohon, berilah kami kemampuan untuk mengampuni mereka yang menyakiti kami. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami semua, sehingga dunia ini penuh dengan damai dan sejahtera. Inilah doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan angkat satu pujian, nyanyian KJ atau Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Ya, kita akan masuk dalam pembelajaran kita bicara tentang pentingnya mengampuni. Mengampuni adalah ciri khas Kristen sejati. Bukan perkara yang gampang untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Kemampuan mengampuni orang lain harus dilandasi oleh anugerah pengampunan Allah. Selain itu, mengampuni orang lain memungkinkan kita mengatasi perasaan marah, kepahitan, atau balas dendam. Secara tidak langsung, mengampuni memberikan dampak penyembuhan luka batin dan memberikan kedamaian serta sukacita bagi manusia. Usaha untuk mengampuni memang tidak akan mengubah masa lalu, tapi akan membuat langkah kita menuju masa depan menjadi lebih ringan. Bagaimana supaya bisa mengampuni walaupun sudah disakiti? Rahasia yang pertama yaitu berempati.
Berempati adalah kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain dan turut merasakan apa yang mereka rasakan. Rahasia yang kedua adalah mengingat bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Efesus 4 ayat 32, Kolose 3 ayat 13. Kita mengampuni karena Allah telah mengampuni kita. Belajar dari kisah nyata. Majalah Tempo.co Jakarta, orang tua Ade Sarah, Angelina Suroto memaafkan Ahmad Imam Al-Hafidh dan Asifah Ramadhani sebagai pelaku pembunuh anak mereka. Banyak orang bertanya, mengapa mereka dengan mudah memaafkan kedua pelaku? Suroto, ayah mendiang Ade Sarah, memberi alasannya. Kalau berpikir secara manusiawi, kami tentu tidak bisa menerima anak kami dibunuh secara keji seperti itu. Yang ada, kami ingin membalas dendam perbuatan mereka, kata Suroto saat dihubungi Tempo, Senin tanggal 10 Maret 2014. Suroto masih tidak bisa menyembunyikan rasa duka mendalam yang dialaminya. Ade Sarah adalah anak sematawayang mereka. Suroto mengaku perempuan 19 tahun itu adalah tumpuan masa depannya, manakala dirinya nanti pensiun. Namun, dibunuhnya Ade Sarah oleh Hafidh dan Asifah telah membuyarkan harapan Suroto. Masa depan kami hilang, kata dia dengan nada sedih. Kesedihan makin menyayat hati Suroto dan istrinya saat mengetahui Ade Sarah meninggal dengan cara mengenaskan. Menurut Suroto, Ade Sarah saat ditemukan dalam keadaan muka gelap menghitam, mata melotot, dan lidah menjulur. Dia sulit membayangkan siksaan keji yang dilakukan kedua pelaku terhadap buah hatinya tersebut. Secara manusiawi, kata dia, orang tua pasti marah mengetahui anaknya diperlakukan seperti itu. Tapi dia memaafkan kedua pelaku. Suroto mengaku bahwa permaafan yang dilakukannya adalah pengejawantahan perintah Tuhan. Dalam doa Bapa kami ada kalimat untuk memaafkan orang yang bersalah, kata dia. Meski telah memaafkan, Suroto dengan tegas menyatakan tindakan hukum atas kedua pelaku harus ditegakkan. Bukan berarti memaafkan lalu proses hukum selesai. Hukum harus terus berjalan, kata Suroto dengan tegas. Dia mengatakan, tidak boleh ada pengurangan hukuman atas kedua pelaku serta tidak boleh ada trik yang dilakukan untuk meringankan mereka. Kalau dapat keringanan, bagaimana mereka dapat pelajaran dari tindakan mereka? Kata Suroto. Belajar dari Alkitab, Injil Matius 18 ayat 22 sampai dengan 35. Pengampunan disamakan dengan penghapusan hutang. Mengampuni berarti membebaskan seseorang dari hutangnya. Yang menjadi persoalan adalah seringkali sikap mengampuni dari kita bukanlah pengampunan yang sejati, melainkan keluar dari usaha pikiran dan hati kita untuk bebas dari rasa sakit dengan cepat, dengan cara melupakan, mengabaikan, atau mengeraskan hati. Proses pengampunan harus dilakukan dengan tulus sebagaimana Kristus tulus mengampuni kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Di situ ada cerita tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya yang menunjukkan contoh pengampunan yang tulus. Ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak mempermalukan atau membalas dendam dengan mereka. Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya pasti takut kepadanya. Di ayat 1 sampai dengan 4. Yusuf memeluk dan mencium mereka. Ayat 14 sampai ayat 15. Tindakannya menunjukkan bahwa ia tulus mengampuni saudara-saudaranya. Respon Yusuf kepada saudara-saudaranya bukan mengadili dan menghukum, melainkan memelihara hidup saudara-saudaranya masing-masing dengan keluarganya. Ada dua kata kunci yang sangat besar pengaruhnya bagi kelanjutan hidup manusia, yaitu yang pertama adalah
dendam, atau yang kedua, mengampuni. Ada pilihan yang harus diambil. Di Matius pasal 6 ayat 12, 14, dan ayat yang ke-15. Secara harafiah, permohonan berarti, ampunilah dosa kami seimbang dengan pengampunan yang kami berikan kepada orang lain yang berdosa terhadap kami. Pengampunan kepada sesama tidak lepas dari pengampunan Tuhan terhadap kita. Jika kita mohon Allah mengampuni dosa kita, sementara kita masih mengingat kesalahan orang lain, sama saja dengan kita berdoa agar Allah jangan mengampuni dosa kita. Karena itu, penting sekali untuk mengampuni dosa orang lain, sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Ada seorang tokoh yang bernama William Barclay. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengampunan Kristen. Yang pertama, bahwa kita harus belajar mengerti orang lain dan alasan tindakannya. Yang kedua, kita harus belajar melupakan, tidak menyimpan rasa dendam kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah, kita harus belajar mengasihi dalam kasih agape, atau kasih yang tanpa pamrih. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.